Lanjut Bu Bet, sekarang Baik. Sekarang Iba jadi koci ya? ya Pak Salinnya jadi coach ya. Ya, Oke, bisa kita mulai Bu Bet? insya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore Bu Bet. Sore Pak Ariel. Bagaimana keadaannya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini Bu Bet? Alhamdulillah baik. Hari ini lumayan lah perasaan Pak. Oke, bagaimana perasaannya Bu Bet hari ini? Eh, Kalau keadaan situasi rasanya alhamdulillah dari pagi Pak. Hanya saja ada sedikit yang ada dalam yang jadi pemikiran bagi saya seperti itu Pak. Yang ingin saya ceritakan, yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ariel. Oke, ya oke, bolehlah diceritakan pemikirannya yang ingin disampaikan kepada saya Bu Bet. Namun sebelum pemikirannya tersebut, apa kira-kira tujuan dari coaching yang kita laksanakan pada sore hari ini, Bu Bet? Apa kira-kira tujuan dari coaching yang kita laksanakan sore hari ini, Bu Bet? Tujuannya saya ingin menceritakan, berbagi apa ya Pak ya. Kebetulan ada sedikit yang jadi pemikiran bagi saya. Jadi saya ingin berbagi dan ingin mendapatkan solusinya seperti itu Pak. Oke, mari kita coba sama-sama. Tentu sebelum kita mencari solusi dari katakanlah pemikiran Bu Bet tadi, kira-kira apa yang menjadi pemikiran atau tema dari pemikiran Bu Bet tersebut? Tentang ini Pak, sekarang ini kan tahun ajaran baru ya Pak. Iya Bu Bet. Jadi kalau 2 tahun kemarin saya di kelas 4. Tahun sekarang saya diminta untuk mengajar kelas 6 Pak. Nah, pastinya dengan materi ajar yang berbeda, murid yang berbeda, dan suasana yang berbeda pula. Kebetulan Pak, kelas saya sekarang ini mungkin ada tantangan tersendiri bagi saya Pak. Kalau siswanya lebih banyak dari yang tahun kemarin. Kemudian profil siswanya juga beragam yang di kelas ini Pak. Jadi dalam pengelolaan kelas, ketika saya mengelola kelas, pengelolaan kelas pada pembelajaran saya Pak, ada beberapa siswa, sebagian kecil, boleh kita katakan sebagian kecil Pak, yang suka iseng seperti itu Pak. Iya. Usil anaknya di kelas gitu. Jadi temannya ada yang merasa terganggu pada saat pembelajaran seperti itu Pak. Jadi yang pastinya kita sudah merencanakan pembelajaran. Nah, dengan adanya hal yang seperti ini, pembelajaran yang kita laksanakan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya Bu Bet, bagus. Jadi situasi yang sekarang bisa kira-kira diceritakan berapa kira-kira skor dari situasi kelas yang dihadapi yang sekarang dengan yang lalu? Kalau yang lalu muridnya boleh dikatakan dari segi jumlah tidak sebanyak yang sekarang. Kemudian kita cukup mudah kita melakukan pengelolaan kelas yang baik. Karena memang masih kadarnya kelas 4 ya Pak. Kalau di kelas 6, ya Bapak tahulah bagaimana karakter anak di kelas 6 yang berada di puncaknya pada tingkat dasar. Kita tentu merasa lebih besar, lebih merasa lebih dewasa, yang paling tinggi gitu Pak. Jadi ya namanya juga anak yang baru di tempat yang paling tinggi, tentu mereka
akan meninggalkan kenangan tersendiri untuk kita. Jadi mereka juga memperlihatkan bagaimana mereka yang sebenarnya, seperti itu, Pak. Jadi, kelas ini cukup beragam. Ada yang memang fokus pada pembelajaran, ada yang ada yang memang bersemangat, belajaran. Memang semuanya boleh dikatakan bersemangat, hanya ada, sekitar mungkin sekitar 10%, ya tidak beberapa murid, Pak, yang suka, usil dalam pembelajaran, seperti itu, Pak. Contohnya ketika kita meminta temannya yang A untuk berbicara, kadang yang temannya yang usil ini suka menyela, atau suka meremehkan ide temannya. Itu, Pak. Jadi teman yang lain tentu, murid yang lain tentu merasa sedikit terganggu. Atau suka ada yang mencolek temannya gitu. Mungkin memang tipe anak ini memang, kalau dari segi kepintaran dia memang pintar, cuman mungkin nih karena keusilan dia, karena keisengan dia tadi gitu, Pak. Oke, bagus, Bu Bet. Jadi dengan anak-anak Bu Bet tadi yang beragam, ada yang usil, dominan laki-laki di kelas 6, anak ini masa peralihan lagi begitu. Iya, masa peralihan. Agak di pengelolaan. Lalu apa kira-kira gagasan Bu Bet untuk menyelesaikan yang keberagaman tadi, masalah yang beragam di kelas 6 tadi, sehingga pengelolaan kelas Bu Bet itu terlaksana dengan baik begitu? Terima kasih, Pak. Saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan keberagaman yang ada di kelas saya tadi. Pembelajaran berdiferensiasi bisa dengan metode pendekatan PJBL seperti itu, Pak. Project based learning. Kemudian saya akan mencoba diferensiasi, berbagai diferensiasi proses, konten, dan produk. Saya akan cobanya, Pak. Oke. Lalu apa kira-kira kriteria lain mungkin atau langkah-langkah kriteria lain dari proses pembelajaran berdiferensiasi ini yang bakal Ibu Bet laksanakan khususnya di kelas 6 yang baru Ibu Bet lakukan hari ini? Baik, terima kasih, Pak. Saya juga akan mengintegrasikan dengan PSE, Pak, pembelajaran sosial emosional. Saya berharap dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan PSE, saya dapat meningkatkan pengelolaan kelas menjadi lebih baik. Jadi kita tahu kalau anak yang iseng ini hanya belajar seperti apa. Ya, karena pembelajaran berdiferensiasi dengan PSE, ya, yang terintegrasi dengan PSE ini kan merupakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, jadi saya akan mencoba dengan metode PJBL tadi memberikan pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar murid, memberikan tugas berupa produk yang dihasilkan oleh murid sesuai dengan minatnya, kemudian mengintegrasikan PSE ke dalam pembelajaran ini, seperti kemampuan untuk berelasi, pengendalian diri, pengambilan keputusan bertanggung jawab. Pokoknya 5 PS akan mencoba mengintegrasikan minimal 3 PSE ke dalam pembelajaran diferensiasi ini, Pak. Oke, bagus ya, Bu Bet. Jadi dalam melakukan aksinya Bu Bet ini, dukungan siapa saja yang Bu Bet butuhkan? Terima kasih, Pak. Nah, di sekolah yang pertama saya akan berharap akan ada support dari kepala sekolah.
diskusi terlebih dahulu, menyampaikan ke kepala sekolah kalau untuk di kelas 6 ini saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk mengenal profil murid terlebih dahulu, saya akan mencoba untuk melakukan tes diagnostik mengenai profil belajar murid, Pak. Kemudian saya juga ingin berharap ada dukungan dari rekan-rekan guru sejawat, terutama guru yang mengajar murid ini sebelumnya. Jadi saya tahu bagaimana kriteria murid yang saya ajar sekarang, bagaimana kecenderungan belajarnya, dan keadaan murid ini secara keseluruhan maupun individu dari guru yang sebelumnya, dan juga saya akan berharap dari semua rekan guru yang lain untuk dapat memberikan support. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE. Kemudian dukungan berikutnya juga dari murid itu sendiri, Pak. Oke, terima kasih Bu Ubed, yang jadi dukungan dari kepala sekolah, dukungan teman sejawat. Kira-kira dukungan siapa lagi ya yang Ibu Ubed butuhkan? Yang pastinya saya akan berkomunikasi dengan wali murid, Pak. Jadi ya, kalau saya adanya komunikasi yang baik dengan wali murid sebelum memulai pembelajaran ini, saya jadi lebih tahu bagaimana keadaan murid itu tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Karena ya bagus Bu Bet, jadi wali murid adalah itu di rumah membimbing pembelajaran, betul ya. Jadi lalu bagaimana Bu Bet nanti Bu Bet untuk mencapai tujuan itu berkomunikasi dengan wali murid ini? Kita akan membuat grup parenting lewat chat WA, Pak. Grup parenting lewat WA, oke. Ya. Kemudian mungkin kita akan mencoba mengadakan pertemuan, karena ini adalah kelas terutama sekali ini adalah kelas puncaknya di SD. Nantinya tujuan dari kelas 6 ini pastinya lulus atau tidaknya di SD. Kita akan mengadakan pertemuan parenting, akan menjabarkan rencana pembelajaran yang akan kita terapkan di kelas 6 ini. Iya Bu Bet, di kelas 6 Bu Bet kayak ditekan oleh harus nilainya yang terbaik, kan begitu untuk kelas 6. Dan komunikasi dengan orang tua juga harus terlaksana. Lalu apa yang bakal Ibu Bet lakukan untuk mencapai nilai yang terbaik di kelas 6 ini? Yang pertama, kita akan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, agar murid nyaman. Kalau murid nyaman, maka murid akan mudah menyerap materi yang kita berikan. Contohnya kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE. Kemudian kerjasama dengan kepala sekolah, guru. Biasanya kalau kelas 6 ini kan ada di waktu-waktu tertentu guru kelas yang lain ada kerjasamanya. Kemudian lagi itu tadi Pak, kerjasama dengan orang tua siswa, dan utama sekali adalah kolaborasi kita dengan murid itu sendiri. Oke, ya Bu Bet, bagus, kolaborasi, kerjasama dengan orang tua, kolaborasi dengan siswa, konsultasi dan kerjasama dengan kepala sekolah dan teman sejawat, sehingga Bu Bet tercapai tujuannya. Nah, setelah semua yang Bu Bet rencanakan, setelah ini apa yang ingin Bu Bet lakukan sehingga tujuan yang Bu Bet inginkan itu tercapai? Oke, terima kasih Pak. Setelah ini saya berencana untuk membuat lembaran tes diagnostik dulu mengenal profil belajar anak. Karena memang waktu masuk tadi saya belum begitu mengenal profil belajar anak. Nah, jadi saya ingin mengadakan tes diagnostik dulu Pak untuk
atau tes non-kognitif untuk mengenal profil belajar anak. Jadi saya tahu metode atau pembelajaran seperti apa yang disukai, yang diinginkan oleh murid Iya saya. ya. Kemudian barulah saya menyusun, membuat perencanaan pembelajaran berdasarkan tes yang saya berikan ini. Selain itu saya juga akan mencari informasi dari guru sebelumnya dan orang tua murid. Barulah saya membuat perencanaan, tentang pembelajaran dan menerapkan perencanaan itu di kelas saya, Pak. Oke, bagus Bu Pet. Ya, dan penerapan pembelajaran yang pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Lalu kapan kira-kira rencana aksi ini bakal Ibu Bet laksanakan? Saya akan mencoba untuk perencanaannya besok langsung, Pak. Karena Besok sekarang kan iya. Semangat. Besok akan saya buat dahulu lampiran tes diagnostiknya, kemudian hari berikutnya saya laksanakan tes diagnostik. Lalu saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil belajar anak yang terintegrasi dengan PSE. Semoga dengan seperti itu murid saya tadi yang cukup beragam, khususnya kepada murid saya yang agak sedikit usil atau iseng gitu, Pak, dapat bukan dikendalikan, dikondisikan. Jadi saya berharap murid saya belajar dengan suasana yang menyenangkan dan dapat menyerap materi sesuai dengan pembelajaran yang diberikan. Bagus Bu Bet, saya sangat suka dengan guru atau tenaga pendidikan yang berusaha tidak menunda-nunda pekerjaan. Apa yang dapat dikerjakan hari ini dikerjakan, jangan ditunda besok. Saya sangat suka dengan guru dan tenaga pendidik seperti Bu Bet. Semoga apa yang Bu Bet inginkan ini tercapai. Nah, terakhir Bu Bet, apa yang menjadi inti dalam sesi kita hari ini, Bu Bet? Intinya adalah solusi untuk pengelolaan kelas yang sedang saya hadapi saat ini, Pak. Oke. Solusinya adalah berupa mengenal profil belajar murid dengan tes diagnostik, bertanya kepada rekan guru, diskusi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan orang tua dan murid, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE. Oke, Bu Bet, kita sudah sampai di penghujung coaching. Semoga pengelolaan kelas yang Bu Bet inginkan tercapai dengan baik, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, profil pelajar murid, berkolaborasi dengan murid, bekerja sama dengan orang tua murid, kemudian berkonsultasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat atau guru sebelumnya, dan itu bakal Bu Bet laksanakan esok hari. Semoga keinginan Bu Bet mendapatkan nilai terbaik pada kelas 6 diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih respon positifnya ya, Pak ya. Sama-sama. Saya baru ingat lagi, Pak, satu lagi penanaman karakter. Penanaman karakter. Oke, ya. Profil pelajar Pancasila yang juga terintegrasi dengan PSE ya, Pak ya. Ya, oke. Ya, memang selalu semoga semua yang Bu Bet inginkan, semua yang Bu Bet cita-citakan tercapai dan selalu diberi kesehatan oleh Allah. Jangan lupa makan dan istirahat yang teratur. Terima kasih Bu Bet. Saya sebagai coach Bu Bet, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Ril yang sudah memberikan solusi dan membuat perasaan lega karena sudah meluapkan unek-unek yang ada di kepala seperti itu, Pak. Amin. Amin. Ya, lanjut Pak.
Lanjut.